welcome back to Off the Record, program paling gelo, paling gaul, paling edan, paling Dan kali ini Off the Record bukan kedatangan, kita yang datang ke Potlot untuk bertemu dengan The Living Legend band yang wah kayaknya bernostalgia ke masa remaja, masa kecil, bukan masa remaja. Siapa lagi kalau bukan Slank? Yeay! Nggak usah perkenalan karena semua udah tahu Slank personelnya ya. Mungkin di sini cuma Mas Abdi aja yang berhalangan hadir. Oh iya. Apa kabarnya semua nih teman-teman dari Slank? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya masih sama, manggung, off air. Masih main-main terus, main band. Gak pernah kerja kita. Main terus. Hobi, berarti hobi doang ya? Hobi terus. Kalau ngomongin Slank kan sebentar lagi ulang tahun ke-41 ya. Ya. 26 Desember kalau nggak salah ya. Tanggal lahirnya 26 Desember. 26 Desember. Gimana sih Slank merefleksikan usia 41 tahunnya? Karena kan wah sama usia saya aja beda hampir 6 tahun berarti. Lebih muda. Lebih muda ya? Usia Slank. Tapi kata-kata main band itu sebetulnya yang bikin kita jadinya selalu apa ya? Selalu fresh terus gitu. Karena kita nggak pernah, mindset kita nggak pernah bahwa ini sebuah pekerjaan atau gimana gitu. Itu kita anak band yang cinta banget main band gitu. Jadi refleksi kita tentang ulang tahun ke-41 gitu. Ya alhamdulillah kita masih bisa main terus. Masih main terus sampai sekarang. Boys with the toys kan gitu kan nggak ada matinya dong. Ada beban. Gitu. Gue bikin Slank waktu umur gue 17 tahun dan umur gue stop di situ udah. Immortal ya. Terus ngomongin 41 tahun kan Slank tuh bakal mengadakan konser lah ya. Konser 41 tahun. Terus temanya juga cukup menarik sih soal pesta rakyat. Kenapa mengambil tema pesta rakyat? Terus konsepnya dibikin apa sih yang berbeda dari penampilan Slank di konser-konser sebelumnya? Konsepnya pasar malam. Jadi kita panggil semua pasar malam yang masa kecil kita sering diajak bokap ke sana tuh kita. Ada rumah hantu, ada Biang lala. Mau diputar. Aku tuh yang nembak games, terus dapat boneka. bola, lempar bola ke kaleng kayak gitu. Jadi ini keluarga ya temanya, family dan kita juga ngajak keluarga untuk di acara 41 tahun ini. Jadi kita mau apa? Image Slank adalah family safe gitu. Jadi kan selama ini orang berpikiran oh slankers gitu kan. Oh brutal. No, itu dulu Menakutkan kali. ya. Dulu kan Menakutkan. terakhir banyak gendongin balitanya gitu di pundaknya gitu. Kita pikir ini mungkin udah saatnya kita bisa bikin konser semua umur. Ya terakhir yang nonton tuh ibu, anak, sama cucunya digendong. Jadi udah tiga generasi ya. Slank. Berarti konsep hiburan itu emang sengaja dibuat untuk generasi-generasi baru juga, terus buat hiburannya teman-teman Slankers juga. Iya. Nah persiapannya sejauh ini sudah seperti apa? Selain perform teman-teman Slank di panggung ya gitu. Iya, ulang tahun kan 26 Desember, cuman karena ulang tahun ke-41 kita mundurin ke 41 tahun 2025. Oke. Jadi 4 Januari. Jadi dan jreng pertamanya di 4 Januari itu jam 20:25. Kenapa tuh? Iya biar pas 41 2025 20 penantang aja 4 Januari 2025 41 jam 20:25 gitu. We love numbers. Kita tuh rutin soalnya bikin ulang tahun. Jadi setiap tahun kita selalu cari kita bikin apa lagi ya gitu. Terus kita challenge ourselves gitu gimana ya mau bikin apa lagi ya. Satu yang beda, satu yang aneh, satu yang belum pernah, satu yang nyusahin orang.
Terus kalau flashback ke belakang, ya slang menghadapi banyak pasang surut lah ya. Main band gitu, awalnya dari happy-happy, sampai sekarang sih masih happy-happy, cuma emang rezekinya alhamdulillah di situ ya. Ya maksudnya gimana sih cara slang bisa menghadapi banyak badai, karena kan mungkin ini udah ke formasi ke-14 kan. Nah dari awal tuh gimana sih, bisa diceritain mungkin sama Mas Bim Bim juga. Awalnya slang berdiri sampai keluar masuk personel, sampai terjerumus ke narkoba. Sampai Wah, panjang nih, nggak sempat. Disingkat aja. Kita yang habis. Generasi-generasi baru yang sering gitaran, bawain lagu Iya. slang tapi tidak tahu dengan Tapi sejarahnya yang slang. pasti formasi ke-14 ini adalah formasi terpanjang udah 27, 28. 27 tahun bersama. 97 berarti ya. Iya, untuk kejadian sama-sama. Dan 1 sampai 13 itu ganti formasi karena belum rekaman. Di ke-13 baru rekaman album pertama. Jadi karena kita prinsipnya mau serius di musik gitu. Jadi kebanyakan yang 1 sampai 12 itu formasi ninggalin slang atau keluar dari slang karena mereka kalah sama bukan mitosnya. Kalah sama keluarga bahwa main band mau jadi apa lo? Lo harus kuliah, lo harus jadi sarjana. Gitu loh. Jadi Kalah mental jadi mental. kalah mental. Akhirnya yang ke-13 baru rekaman album pertama. Album ke-7 ini formasi ke-14. Selama ini ya itu, kita selalu prinsipnya kita nggak pernah kerja, kita bilang aja main band kan, bukan kerja band. Jadi hidup kita main-main terus, jalan-jalan terus, setiap tahun bikin album lagi, cari ide, carinya idenya jalan-jalan juga. Jadi sampai hari ini udah album ke-25. Di luar yang live, the best single-nya atau album film, kita udah tuh banyak ada puluhan penghargaan. Kita percaya sama afirmasi ya. Dulu kita selalu bercanda, oh kita udah dapat AMI Award, dapat BASF Award. Kita bercanda nih, kita belum pernah dapat apa namanya? Piala Citra sambil ketawa, hahaha. Kan itu buat film ya. Ternyata kita bikin film dokumenter dapat Piala Citra. Jadi apa? Ya sampai hari ini. Kalau ngomongin soal karya gitu kan, udah banyak album yang ditelurkan oleh slang. Nah, apalagi beberapa mungkin album sebelumnya sempat dalam kondisi yang ya masih menggunakan narkoba lah. Ada perbedaan nggak sih sebenarnya ketika lu make apa enggak gitu soal itu? Karena kan banyak yang beranggapan di musik ya, kalau make itu kreativitas tuh bakal lebih bagus gitu. Bagus ya. Kalau gue mikir bahwa sebetulnya Dia nggak bagus. Bagus ya. Kalau dari gue sebetulnya kreativitas itu dari manusia sendiri. Jadi gue nggak melihat bahwa karena make itu kreativitas jadi lebih ini. Karena memang Paling durasi ya jadi panjang. nggak semuanya jadi punya kreativitas yang menurut gue stabil. Jadi makanya setelah mereka udah mulai narkoba, setelah nyatanya kita masih bisa sampai sekarang. Kita narkoba sampai album 9. Sampai 9. Album 10, 11, 12 masih banyak lagi. Malah album Virus menurut gue Karya-karya dan penghargaannya. Malah setelah kita berhenti narkoba malah jadi duta macam-macam. Duta narkoba, duta KPK, duta anti korupsi, duta perlindungan WNI di luar negeri, duta lingkungan hidup. Ya nggak bisa cuman Yang satu yang nggak bisa, slang jadi duta apa? Duta. ya jadi mitos aja sih menurut gue. Karena banyak juga orang udah sembuh ternyata emang nggak bisa kerja. Iya sih. Lagian kita nggak mikirin juga sih. Setiap dari zaman belum mabok sampai udah berhenti, ya berkarya aja, bikin lagu. Kita nggak mikirin apa, penjualan atau kita mikirin karya belum pernah dan curhat
tentang perjalanan kita setahun terakhir. Ada sesuatu yang harus get it out gitu, harus keluar gitu. Jadi itu sebetulnya apa namanya, force nih gitu, kekuatan yang bikin kita selalu bikin album tuh karena emang harus ada yang keluar dari Ada rasa stres kalau belum ngungkapin setahun ini lewat lagu dan lirik gitu. Harus nih, harus. Nah, iya. Keresahan lah ya. Keresahan. Iya. Seperti kita butuh ngobrol ke psikolog misalnya. Nah, kalau Sama. ya. Kalau kita kurang butuh lebih sama. untuk ngeluarin ke lagu dan lirik. Terus ya di 97 kan album 7 tuh langsung lumayan besar lah ya. Nah terus kalau ngelihat di tahun itu kan Slank keluar dengan karya yang bahasa di lagu-lagunya idiomnya lebih ya slangan, terus bahasa keseharian kayak ngobrol. Kalau biasanya kan musisi tuh ya lebih berbunga-bunga lah puitis di si lirik-liriknya. Nah kenapa Slank memilih hal yang seperti itu gitu? Karena kan mungkin banyak musisi ya yang puitis Di zamannya Slank sebelum rekaman itu dunia musik Indonesia puitis semua. Itu ada eranya Guru ya. Eranya God Bless pun penulisnya ini semua apa namanya? Iya. Sastrawan lu. Sastrawan semua yang pop pun seperti Nicky Astria mau ngomong narkoba aja sampai bilangnya jarum neraka kayak gitu-gitu. Jadi memang kita mencari jalur yang beda di era itu supaya terlihat apaan sih nih gitu. Kok aneh, kok nggak lazim gitu. Jadi emang kita Konsepin. ya. referensinya sendiri karena kan dulu kan emang mungkin masih di tahun 90-an kali ya awal-awal banyak musisi Malaysia ya lagu-lagu Malaysia kan ramai banget tuh. Ya. Nah terus Slank kenapa pengen lebih rock and roll terus agak blues gitu-gitu. Iya salah satu apa istilahnya zaman itu. Kita saat itu kalau bikin karya, kita harus lawan dia nih gitu. Salah satu referensi lawan itu Search itu memang. Malaysian Invasion itu. Dengan nada Melayu, lirik-lirik puitis. Kita orang Indonesia harus punya tapi apa ya gitu kan. Iya, harus buat, dibedain. Buat counter mereka membanjiri Indonesia kan. Biar nggak cengeng juga maksudnya. And it works. Lagu pertama yang kita masukin di TV itu memang. Sempat keluar berapa kali Terus ditarik. Itu malah jadi gosip yang Besar buat kita bahwa lagu apa itu gitu. Kenapa nggak boleh lagi di TVRI? Ada kesulitan nggak buat Slank sendiri karena kan zaman reformasi lah banyak larangan dan lain-lain apalagi beberapa lagu mungkin ada pernah yang boleh atau tidak boleh dirilis dan lain-lain gitu. Kita memang masih pakai walaupun kasar walaupun tetap pakai standar puisi atau karya atau standar ini apa? seni ya. Iya, bahasa lagu. Iya bahasa lagu. Kita nggak bisa menulis lagu yang langsung gamblang seperti zaman sekarang kan kalau orang di sosial media kan gamblang ya. Kalau di seni itu nggak bisa begitu, bukan nggak bisa begitu sih. Kita nggak mengambil cara itu. Jadi walaupun berbicara ke langsung tapi ada unsur seni ini. Ada unsur seni, ada unsur apa istilahnya? Di satu sisi Ini bohong apa hoax apa enggak? Iya. Ada tuh kita kalau ada apa-apa kita punya datanya gitu. di satu sisi di era itu Yon Fals lagi gede-gedenya. Iya. Jadi angle kita nyari angle yang lain as a anak muda rebel bahasanya seperti ini. Akhirnya jadi beda sendiri memang. Iya. Dan kayaknya miss juga deh intelijen sama kita. terlalu ngincer yang itu. Kalau ngomongin referensinya sendiri masing-masing pasti beda kan ya. Mas Kakak suka apa, Mas Rido suka apa, Mas Bim, Mas Ivanka gitu. Iya. Referensi bermusik ya? Iya, iya. Dengerin ya. Apalagi backgroundnya juga kan dari band yang berbeda-beda awalnya gitu. Iya pasti. Itu akhirnya melebur di proses kreatif. Ya maksudnya kita nggak terlalu peduli juga sih sebetulnya. Cuman
sedikit banyak peleburan itu ada di pas lagi workshop. Ya, Ivan bawa ini, Rido bawa ini, Abdi bawa itu kalau kenal pasti berasa oh iya si Abdi tuh suka selalu nyentuhin ini gitu. Dan kita kan jamming bandnya, jadi nggak memaksakan. Ya lu mainnya gini, nggak. Justru ini ada lagu temanya ini, udah mainin. Masing-masing punya kreasi dengan influence yang dibawa dari masing-masing. Kalau ngomongin nilai itu tadi soal lirik dan lain-lain, selain juga di tahun-tahun reformasi gitu di 98, 99 kan banyak juga membuat lagu-lagu yang cukup vokal dalam mengkritisi. Nah, kenapa memilih seperti itu? Karena kan kalau di kita mungkin identik dengan punk gitu ya, yang sering bikin lagu-lagu perlawanan atas ketidakadilan gitu di negara ini. Kenapa selain di industri yang mainstream tiba-tiba berani nabrak gitu? Era 98 kita motret sih sebetulnya. Iya, kita kan kayak tukang foto, kayak fotografer turun ke jalan. setiap album kita tuh adalah pengalaman kita selama setahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Dan emang eranya potretnya tahun-tahun itu semua juga akan Semua orang turun ke jalan pasti ngeliat bakar ini, turun kemana, ada yang dirampok. Itu yang kita potret, exactly the picture-nya. Makanya kita selalu bilang kalau mau ngeliat sejarah Indonesia bisa dilihat dari album-albumnya Slank, walaupun sedikit, walaupun kecil kita tulis. Makanya kalau ada Bang Denny bilang kalau jadi politisi atau jadi pemimpin jangan salah-salah, nanti dicatat sama Slank katanya. Dan kalau udah dicatat sama Slank jadi lagu abadi kan gitu. Ngomongin juga soal politik ya, Slank kan mungkin banyak berubah lah dengan seiring berjalannya industri ya. Terus politik dan lain-lain dikaitkan dengan politisi, pemilu, tiba-tiba sama aparat penegak hukum. Slank sendiri gimana sih merespon itu gitu kan? Apakah ada pro kontra di Slankar sendiri atau ya kita atas keyakinan kita bakal ngikutin apa yang baik sesuai dengan politisi yang kita percayai dan gitu-gitu sih. Slank tuh udah punya idealisme dan ideologi sendiri yang udah kental. Slankers juga gitu. Jadi siapapun dia, aparat, pejabat, politisi, selama idealisme sama ideologinya sejalan sama Slank ya, ayo kita, lo bener lo mau bantuin si ini, ayo sama-sama. Kalau tiba-tiba dia belok kiri ya kita tinggalin. Kalau kita sih tetap fokus ke idealisme dan ideologi yang kita jalanin. Tapi kadang-kadang ada intervensi nggak sih dari orang-orang seperti itu gitu? Karena kita sudah mendukung ya lo harus ikut apa? Justru karena idealisme kita, mereka segan. Mereka nggak bakal ngomong itu gitu jadi. Nggak ada deh yang mau. Banyak malah politisi yang lain malah nggak bakal berani dia mas Slank gitu-gitu. Nggak ada kontrol. Iya. Mungkin kalau mereka juga tahu kali kita orangnya niatnya baik gitu ya. Jadi Kita nggak bisa nggak usah diracunin. disuruh. Yang ada kita yang ngeracunin nanti. Iya. Ada kita. Jadi kita yang ngarahin mereka. Tapi sebagai rakyat Indonesia sebenarnya harus melek politik sih. Kalau ada orang bilang jangan berpolitik, sebenarnya kita dari dulu berpolitik. Gitu. Jadi menurut gue bodoh aja kalau misalnya nggak bilang nggak berpolitik. Karena dari bermusik pun sebenarnya kita berpolitik. Dari lirik-lirik. Kita ngeracunin orang untuk dengerin lagu Slank ini. Kita lirik. Dan lewat musik itu senjata paling ampuh, paling cepat, paling hebat untuk merubah pola pikir manusia. Kayak bukan politik praktis ya. Iya. Gitu. Tapi merasa dimanfaatkan nggak sih? Karena Slank dengan Slankernya yang jutaan orang gitu untuk kepentingan mereka. Selama satu kepentingan untuk kebaikan, untuk kebenaran, itu dia makanya idealisme kita udah ada benang merah. Gitu. Tapi sampai sekarang masih merasa banyak dikecewakan nggak sih? Makanya kalau mereka belok kanan kita lurus, tinggalin aja, Gak usah ikut-ikutan. nggak usah ikut. Lo silakan aja kanan, silakan kiri, kita sih lurus kok. Kita Masa udah mau jurang, ada. kita masuk jurang juga. Iya, Enggak lah. iya. Slank ini kan kita ke musik lagi lah. Slank ini kan banyak manggung ke luar kota, ke
antar pulau sana sini. Ini dari Mas sendiri, biasanya lagu apa sih yang didengerin di perjalanan gitu? Apakah masih sama lagu slang juga atau lagu lainnya? Atau tiba-tiba karena gue suka dangdut itu dengerin juga gitu? Kalau gue suka nyari top 10 gitu, dunia, itu gue dengerin. Tapi kalau udah mau rekaman, gue pasti dengerin Rolling Stone. Supaya nggak mikir sambil otak hati nyari ide gitu. Lagu slang tuh kalau gue lagi kalau misalnya posting satu perjalanan trip gitu, traveling gitu, terus mau cari lagu yang wah lagunya apa nih theme songnya, tetap lagu slang dapetnya. Lu mau cari tema apa deh? Iya. Traveling ke pulau, ke pantai, ke gunung, ke WC, Sosial. nyenengin orang, mencintai perempuan, mencintai teman, itu ada semua. Jadi Ngomongin alam. ngomongin sampah, ada semua slang tuh. Jadi akhirnya gue pikir, gue posting sesuatu misalnya perjalanan atau traveling atau trip, gue biar orang baru ngeliat, orang tuh kadang-kadang, ternyata ada lagu lu tentang ini ya, ada. Nggak usah jauh-jauh. You name it, we have it. Iya. Ya itu yang gue bilang, idealisme dan ideologi kita. Kita orangnya gampang tersenggol gitu, gampang nggak bisa ngelihat sesuatu yang kena langsung ditulis lirik, bikin lagu, dirilis. Makanya selalu gelisah kalau belum punya album baru nih. Ada ritual khusus nggak sih buat slang sendiri kalau mau bikin satu karya gitu atau album? Misalkan ya Mas Kakak harus menyendiri dulu, Bakar atau dupa, kasih bunga. Tapi proses pengendapan itu kan masing-masing selama setahun itu kan Ridho dengan kehidupannya, Ivan dengan kehidupannya ini. Nanti di abis Agustus, di September, Oktober, November itu baru kita ketemuannya. Nah di situ kita kayak numpahkan segala unek-unek dan itu. Proses pengendapannya sih masing-masing. Jalan-jalan, baca buku, baca berita, ngobrol. Ini kita setiap punya kegiatan mau latihan gitu, jadwalnya 6 jam. Itu bisa latihannya cuma sejam, sisanya tuh ngobrol. Dari cewek, Dari politik, alam. akan berhenti kalau udah ngomong masalah. Karena slang itu ada kata slang. Jadi harus berhenti ya. Selalu Wah udah nggak bener nih, ayo latihan. Ini slang ini kan udah semua udah bapak-bapak ya, bisa disebut sebagai bapak-bapak lah. Lebih seneng dibilang rockstar apa ayah aja gitu? Nah, ada dua nih. Kita nih kalau di atas panggung memang rockstar, tapi kalau di rumah Family man. way jauh dari sebuah rockstar. Jadi ya kita sebaiknya memisahkan porsi itu lah. Di atas panggung gitu. Jadi gitu turun tangga itu Udah. kena rumput switch lagi. Kalau pada umumnya aja ya. Tapi anak-anaknya sendiri dijejali nggak sih dengan musik gitu, atau terserah kamu aja deh kalau udah gede kamu mau jadi apa? Automatically dengan keseharian bapaknya dengerin musik, bikin lagu, nulis ini, gambar-gambar coret-coret itu, anaknya pasti Nular. Nggak diajarin, nggak disekolahin juga nular. Udah ada belum anaknya yang sekarang ya udah gue harus jadi musisi kayak orang tua gue? Nah, Semua udah punya karya, cuman nggak belum ada yang menyatakan diri gitu ya. iya, keputus Anak dia. lo gitu nggak? Belum kan? Claiming Sudah. Udah. Udah. Dia udah. Anak gue udah punya album tapi nggak menyatakan diri gue musisi, nggak. Mereka cuma enjoy. Kalau ngomongin panggung, ada kejadian yang paling lucu di panggung mana gitu selama berkarir sampai 41 tahun ini gitu. Misalkan soal kondisi di daerah yang wah gini banget ya, tiba-tiba ke pelosok banget, nggak ada apa-apa gitu. Atau ya kurang banget alatnya, atau ya ridersnya tidak sesuai gitu.
Iya itu banyak. Era dulu sih Banyak. kita adjustnya banyak banget ya. Iya. Di sampai sana nggak ada diesel pun ada, nggak ada lampu. Kita pernah main terlambat, mestinya main sore, tapi harus main malam. Sementara panitia nggak siap lampu, pernah. Kita tuh pernah tur yang darat semua, nggak pernah terbang karena memang infrastrukturnya baru itu. Kita belum apa? Itu dari Aceh sampai Bus semua. mungkin presiden Indonesia kalah deh apa Sama Slang. apa ke tempat-tempat Mengukur jalannya. jalannya. Iya banyak. Mungkin ada presiden yang belum tahu kota itu yang kita datangin ini. Dulu kalau Slang itu manggung lagunya banyak banget kan. Bisa 33, 35. Kita main 40. iya Pak, iya bisa segitu. Kita main sore. Ya ternyata Maghrib belum selesai. habis udah keburu maghrib. Jadi kita break dulu. Break dulu. Break dulu maghrib, udah habis udah selesai maghribnya kita main lagi. Main. Tapi pada saat main udah gelap itu nggak ada itu dia lampunya nggak ada. Sering banget gitu. Yang ada pakai petromak, pakai lampu mobil disorot gitu lupa. Waktu itu Kalimantan. Palangkaraya. Iya kayak gitu dulu. Kita pernah nembus gara-gara apa kita nggak bisa naik bus harus Kebakaran hutan. kebakaran hutan harus naik Oh, tuk apa itu Kapal Iya. ketinting. yang tuk. Itu 8 jam kita nyusurin sungai, iya. Dari Palangkaraya Palangkaraya. Di tengah hutan hujan badai. Tapi yang paling berkesan banget berarti ya itu gitu. Banyak sih. Oh banyak. Kita 2008 keliling dunia, keliling Amerika, keliling Eropa, keliling Asia. Untuk 41 tahun kayaknya terlalu sedikit. Terlalu maksudnya sedikit banget kalau kita cuma bilang yang paling berkesan tuh nggak mungkin. Banyak banget yang berkesan, udah segitu banyak kita jalanin pasti banyak. Kita iya. Banyak deh. Ininya aja banyak. Tualhi juga ada Bang. Slang sendiri nih, teman-teman nih, kalau tidak menjadi seorang musisi, apa yang ingin Slang lakukan gitu? Masing-masing personel nih, harus dijawab. Kalau dulunya enggak, gitu. Kalau dulunya. Ya, kalau bukan enggak. musisi apa sih yang pengen dilakuin? Kalau gagal apa kalau enggak? Kalau bukan musisi aja gitu. Gue main bola dulu. Pengen jadi main bola. Atau jadi olahragawan lah. Tapi sempat punya cita-cita itu. Iya. Sebelum terkontaminasi di potlot. Kalau gue kalau nggak jadi main bola jadi pilot. Itu memang jadi cita-cita gue dari dulu gitu. Tapi sekarang udah jadi pilot. Iya. Wah, parah bro. Apa? Ya, Tapi kan Mas Rido banyak dikaitkan dengan klub sepak bola ya di daerah timur. Apa emang sekarang masih berkecimpung kah atau? Enggak, aku cuma main-main. Kadang suka bantu-bantu mereka aja gitu. Kayak anak-anak masih yang butuh bola segala macam. Kita kadang suka. Skillnya paling bagus di slang ya. Iya. Tapi skor bajakan gue. Iya. Ya itu sih. Kalau nggak bola pilot mungkin gue. Kalau gue ini kebanyakan nonton film Italia waktu gue kecil SD itu di bioskop tuh film Italia aja. Mafia lagi. Pengen jadi mafia. Iya beneran. Iya. Apa? Gue jago nembak lagi. Nembak. Apa? Ya target tuh kena terus. Apa? Suka nonton apa? Film mafia? Godfather. Itu gue ulang-ulang. Supaya dapat soul-nya ya. Biar enggak, gue merasa gue dia gitu. Kalau gua mungkin jadi pemain teater kali ya. Iya. Absurd banget. Ya karena gua dulu dari kecil pernah ikut di teater juga karena gua seneng gitu. Jadi pas udah ngeband ya akhirnya ini nggak Opera, main opera ya. iya kayak gitu. Apa? Actingnya. Iya. Actingnya jangan. Iya. Acting jago main bass itu jago. Iya.
Karena pakai wangi ya. Aku cari, wangi. Harumnya. Slang sendiri kan sudah lama menjalani hidup yang sangat sehat lah ya. Apakah faktor usia aja atau emang ya sampai kapan sih gua mau gitu-gitu terus gitu? Ya nggak ngerokok bahkan gitu kan. Itu hal yang paling pengen saya hentikan juga sebenarnya, tapi wah susah. Ada masanya. Enggak, sebenarnya kan kalau kita kan kayak tadi gue bilang, kita tuh cinta banget main band gitu loh. Terus lama-lama main band butuh vitalitas gitu kan. Hal-hal yang mengganggu tendangin gitu. Dan memang terbukti lebih enak, jadi main lebih longer kan gitu. Kita berhenti narkoba gara-gara, loh ini udah mabuk mulu nih, nggak pernah latihan, nggak mau susah ini, berhenti ah gitu. PS Winning Eleven aja kita nggak pasang lagi gara-gara main PS mulu. Main bandnya kapan kan gitu. Pas aja. Gitu juga alkohol, gitu juga nikotin, jadi ya udah. Tapi pas punya anak masih ada yang minum? Masih. Apa sempat nggak anak tiba-tiba Pak minum apa sih, nanya gitu jadi malu akhirnya berhenti? Kalau gua si Metsaluna ya, anak paling gede. Apa? Gua masih ngebir tuh, masih ngerokok. Terus dia bilang, "Pah, umur lu 8 tahun. Pah, kata guru agama aku, minum bir dosa loh." Gitu. Terus gue jawabnya tuh, kalau mabok, iya dosa. Kalau enggak apa-apa. Tapi dari situ mulai Enggak sih, enggak juga sih. Bukan itu pemicunya. Tapi ada rasa malu juga kali ya. enggak sih. Emang keinginan aja. Gue walaupun udah berhenti ngebir, udah berhenti ngerokok, cuman otak dan hati gue tetap hal yang paling indah, paling nikmat adalah duduk di Kuta Beach sambil negak bir bintang sambil ngerokok Marlboro. Wah itu the best moment in the world, dan sampai hari ini masih gitu. Cuman emang udah enggak aja. Masih kuda berarti ya, kalau anak-anak sekarang canggung. Udah pindah. Canggung. Macet. Asikan Kuta Australia. Iya. Canggur Rusia. Dari 25 album yang dibikin, bisa dipilih nggak satu karya masing-masing yang paling gampang dibikin dan paling sulit dibikin secara proses kreatifnya? Paling gampang dibikin dan paling susah Kreatifnya. Oh. bisa dirembukan. Ada yang paling panjang sih. Album 9 itu 27 lagu ya, karena Pak saking panjangnya akhirnya jadi double album. Oh, dibagi dua. Dibagi dua, itu 27 lagu. Ada itu paling panjang tuh. Kalau sulit sih kita Tahun berapa ya? 99. Itu terakhir mabok tuh. ya album Habis itu berhenti. Dan emang niat lagi, kita bikin double album, habis itu kita berhenti gitu ya. Berhenti. Digas itu berhenti. Gaspol. Kalau yang paling gampang tanpa effort gitu ya, pas kebenaran Paling lama ada, paling gampang tapi kayak Kuta Bisa tuh gue udah ngobrol sama Ivan, gue udah lagu. Nggak jadi deh. Ntar tahun kemudian, Van, ini ada lagu nih. sama lu lah. Malu aja. Soalnya bertahun-tahun akhirnya keluarin juga tuh lagu. Itu Kuta Bisa. itu lagu buat siapa sih sebetulnya gitu? Sampai akhirnya kita ada formula. Kita kalau lagu ada bikin lagu Mas Mimin, kalau misalkan dia mau mainin tapi malu-malu. Itu meledak. Berarti kalau Mas Mimi udah malu-malu, enggak serius enggak. Meledak. Kalau ngomongin harapan gitu, mau sampai kapan sih Slang terus berkarya? Apa masih ada hal yang belum Slang capai gitu? Yang pengen Slang capai? Kalau sekarang nih apa namanya? Eranya kita, maksudnya kita tuh lagi dalam fase yang apa namanya?
nggak mau berhenti aja gitu. Terus kalau lu tanya kapan, nah justru itu Nggak habis kreativitas lagi. Iya. Malah kelebihan. Mau lagu lah. Maksudnya, iya mungkin karena kita enjoy ya. Kita nyebutnya aja main band. Main di Medan, main di... itu ampuh karena kita masuk ke level manapun insya Allah bisa masuk karena kita mindset kita main. Mau kemana masih kita mau main ke Bali? Main. Iya. Main. Ditambah lagi kan bukan sekedar bermusik gitu, tapi emang ada hal-hal yang emang kita impikan ke depan gitu, ada harapan-harapan gitu. Misalkan kita pengen lihat nih Indonesia bebas dari korupsi, terus kondisi sosial kita ngemimpi juga ngobrol sama, ini mestinya pertanian di Indonesia ini bisa lebih bagus lagi, kita bisa swasembada kayak gitu-gitu. Tuh emang ya misi-misi itu, pemikiran-pemikiran itu yang emang kita tapi alatnya musik. Alatnya musik Dan kita gitu. punya keahlian ini. Senjatanya musik. Iya. Dan the best job in the world buat kita sih di musik. Jadi ngapain kita mesti stopin kalau emang ini pekerjaan terbaik kita gitu. Iya. Jadi ya selama kita masih bisa terus jalan, terus gitu. Indie lagi. Indie kita. Iya lagi. Semua digarap. Makanya kan saat orang weekdays kerja, kita libur. Kita libur. Saat weekend mereka libur, kita liburan. Oh iya. Dia pernah bilang, kita kalau lagi manggung tuh, itu dia liburnya kita tuh. Main Benar. liburan di rumah, bangun pagi, nganter anak, sekolah, kayak kerja. Jangan tuh. Iya benar. Begitu manggung, yeay. Mereka libur, kita liburan. Terus ada penyesalan nggak yang sekarang dirasain gitu? Kalau gua dulu nggak gitu, kalau nggak gua dulu pernah ngelakuin ini, gua kayaknya bakal lebih baik dalam hidup. Mau nggak ada. Kita ketawain sih Nggak masalahnya. ada. Yang jelek-jelek kita ketawain. Justru yang kemarin itu, wah asik nih. Kadang kita ulang omongan ceritanya sambil ketawa. Kita nggak menyesali semua yang kita Nggak ada, lewatin, nggak ada. ups and Nggak downs. pernah. Kita syukurin, kita malah banyak kejadian-kejadian yang seru-seru. Tapi kalau suruh ngulang lagi nggak mau. Nggak mau ya, kayak narkoba, sakau gitu kan. Kita ketawain, kita cerita ketawa, tapi suruh lo sakau lagi, ketawa. Terus kita suruh ngulang lagi, bikin lagu yang kemarin nggak. Buang dari Step apa ya? Step up. Iya. Ada beban pikiran, yang penting karya terus jalan. Betul. Diri lagi akhirnya. Ya. Move on. Buat slang sendiri nih, kalau ngomongin riders, ada riders yang aneh nggak sih dari slang ini? Siapa tahu ada temen-temen, ternyata slang pengen riders yang aneh-aneh. Maunya gitu, cuma suka nggak tega sama Ionya. Iya gitu ya. Iya. Nggak kayak band lain ya. Baru pengen loh. Apa gitu. Nanti ujung-ujungnya Tapi Radar Slow itu udah cukup aneh sih sebenarnya. Ya itu apa namanya, ubi rebus, jagung rebus. Itu gampang kan. gampang nyarinya, cuman orang nggak biasa. Local food. Kita di Backstage harus setiap daerah punya local food yang Oh iya, local food. Ada bandrek, bajigur, kalau Iya, gitu. iya. Iya betul. Aneh-aneh. Nggak tega. Harapan slang nih, terakhir harapan slang untuk musisi, untuk musik Indonesia, untuk politik Indonesia, untuk masyarakat Indonesia seperti apa, bisa masing-masing bisa dijelaskan harapannya. Kalau gue sih suatu saat slang membawakan lagu bercerita soal rayuan Pulau Kelapa, bahwa kepulauan kita udah sejahtera, rakyatnya baik, bahagia, happy, semuanya ramah. Itu lagu yang slang bawain. Kalau untuk Gimana tuh untuk musiknya? musisi, Motif kata-katanya Kendrick Lamar, be humble. Wah, itu buat musisi. Politisi juga dong. jelas. Kita yang mempekerjakan mereka ya, tuannya adalah rakyat. Ambil. Kalau harapan gua buat Indonesia sih mudah-mudahan masyarakatnya jadi pendidikannya lebih bagus.
udah nggak lagi istilah-istilah SDM rendah tuh udah nggak ada. Jadi benar-benar IQ monkey udah nggak ada ya. Oh, sudah. Berarti dengan anggaran pendidikan mesti ditingkatkan. harus ditingkatkan. Jangan dipotong lagi ya. Oh iya. Kita kenaikan berapa? 20 miliar. Tapi udah lumayan lah ya sekarang, apalagi kemarin ada kenaikan guru terlepas dari apapun. Iya, background-nya. itu angin segar. Bagus lah. Karena orang tua saya yang guru sampai pensiun sampai meninggalnya gitu ya. Ya kan gaji guru segitu-gitu aja Iya. gitu. Seenggaknya tapi masih bisa nyekolahin saya sampai Iya. bisa bekerja. Ya, ya kalau gua buat musisi harapan gue sih kita punya asosiasi yang benar-benar menyatukan ya, karena gua ngeliat sih sekarang masih banyak ego dan belum ada rumah yang kita sepakati bahwa ini adalah rumahnya kita, terus yang mewadahi kepentingan semua musisi. Itu sih suatu saat sih gue mimpi itu akan ada. Balik ke pendidikan. Ke pendidikan. Makanya jangan kalau nggak dipotong. ngerti. Anggarannya jangan dipotong. Anggarannya dipotong. Jadi anggaran-anggaran yang harus pergi ke luar negeri potong semua, termasuk tunjangan-tunjangannya untuk pendidikan gitu. Pendidikan dong. Lalu gila kalau orang-orang jadi pinter. Iya. Gue banyak kenalan sama anak-anak muda yang akhirnya jadi profesional gara-gara internet. Ya, jadi musisi, jadi apa namanya? Mekanik, jadi desain grafis, jadi sebenarnya itu jalur cepat untuk pendidikan, salah satunya internet kencang lah, kalau bisa free dari Sabang sampai Merauke sampai ke gunung-gunung. Banyak ada musisi dari gunung bisa keliling dunia gara-gara di kampungnya di gunung punya ada tiang BTS. Nah, itu apa cara cepat sebenarnya. Jadi kalau punya jahat buat Indonesia, peliharalah kebodohan dan pelihara kemiskinan. Kan udah itu yang BTS di korupsi. Niat lu agak salah tapi nggak buruk ya. Mungkin itu niatnya memperkaya diri sendiri tanpa berkat buruk sama orang lain, dampaknya buruk. Satu yang ketinggalan nih, menurut Sleng, seberapa penting rilisan fisik Fisik. Nah, di dunia digital yang sangat Sleng merajalela? segera akan merilis vinyl pertama. Itu album terakhir, album Joget. Ada bonus 2 track. Dan di bonus 2 track itu kita merevolusi diri lagi untuk 2 lagu itu tidak ada di digital. Jadi cuma hanya di vinyl, di fisik ya. Jadi kita merasa juga kalau semua lagu di digital tuh hiruk pikuknya terlalu ribut gitu. Kalau di vinyl itu bisa kita aja gitu, yang tahu-tahu aja gitu kan. Terbatas. Itu lebih apa ya rasanya sebagai seniman tuh lebih Kepuasan sendiri. iya, membicarakan karyanya juga yang tahu-tahu aja. Kan bisa dibaca. Kalau coba kita baru jreng apa namanya anak mami, wah udah ribut sejagat. Artwork-nya gitu sudah disiapkan juga. Udah. Kapan rilisnya? Rencana sih ulang tahun ini 26. Kalau 26 Paling telat pas konser. Oke, terima kasih untuk The Living Legend Sleng buat Thank you. Kakak, Mas Rido, Mas Bim, Mas Ivanka, dan Mas Abdi yang mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan di konsernya bisa tampil Amin. maksimal. Thank you. Silakan mungkin kalau mau mempromokan konser 41 tahun Iya. Sleng. Kalau Sleng kan udah pasti datang lah. Datang ke J-Expo Kemayoran 4 Januari 2025. Kita party bareng. Dari Sole datang karena di situ ada pasar malam. Ya, ajak anak-anak. Ya. Kita jreng 2025. Ada tiket biasa, tiket VIP, ada tiket keluarga. Jadi kalau lu berangkat suami istri sama anak juga, mendingan lu beli tiket keluarga. Temen juga boleh kok. Boleh. Boleh. Misalnya Oke, bersepuluh, ya lo beli yang tiket keluarga. Ya. Harus dicoba nonton Sleng. Yang suka Sleng beneran, yang suka lagu-lagunya, yang belajar musik dari Sleng, silahkan menonton Sleng semuanya. Oke, terima kasih untuk Sleng. Thank you.